Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Nggak usah rakit PC lagi menggunakan soket AM4 dan DDR4 di tahun 2025 ini. Ya memang eranya DDR5 udah mulai perlahan jadi pilihan. Apalagi dukungan PCIe 5.0 yang digembor-gemborkan di motherboard baru yang kemarin rilis sudah hampir merata dukungannya. Tapi, apakah kalau mau rakit PC di tahun 2025 nggak usah beli AM4 dan DDR4? Ya, jawabannya belum tentu ya. Tergantung kebutuhan dan budget kitanya. Kalau mau rakit PC sekarang di budget yang terbatas, misalkan 2025 ini budgetnya masih terbatas, 7 jutaan ya, 7 juta ke bawah. Pastinya ini masih cukup menggunakan memori RAM DDR4 atau soket AM4 atau LGS 1200-1700 kalau dari Intelnya ya. Apalagi kalau kebutuhannya tuh ringan. Karena penggunaan kita sebagai gamer kasual, konten kreator yang mulai ada niat serius, kebutuhannya tuh tidak terlalu tinggi-tinggi amat teman-teman. Misalkan nih ya, main game di resolusi 1080p, mid to high, main Valorant, Call of Duty Warzone, terus PUBG, Genshin Impact, dipakai live streaming. Terus kalau konten kreator ya bikin video-video yang diupload ke sosial media. Ngeditnya kan pakai Premiere Pro, pakai CapCut ya. Semuanya tuh masih bisa dilakukan dengan maksimal menggunakan PC-PC yang speknya masih menggunakan memori RAM DDR4 atau soket AM4. Contohnya gini ya, teman saya ini ya cerita aja sih, videonya santai ya. Teman saya tuh kesini cerita pengen PC baru. Kebutuhannya cuman main game MMORPG ya. Terus dia juga udah mulai tertarik ke dunia konten kreator di sosial media. Ya alasannya sih ya kita tahu semua lah ya. Di sosial media gitu ya sekarang bisa dapat cuan yang lebih gede. Epic Pro diiming-imingi banyak banget gitu ya. Gajian bulanan tuh sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Terus di TikTok ya banyak endorse barang-barang elektronik gitu ya. Cuman dikasih gitu aja gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti itu ya butuh PC buat ngedit, terus nyari ide konten, terus simpen file videonya, atau gamer ya pastinya install gamenya gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan seperti itu masih bisa terpenuhi dengan spek PC di bawah 7 juta, bahkan di bawah 5 juta juga masih bisa. Ya contohnya nih ya, teman saya kemarin tuh rakit PC menggunakan Ryzen 5 5600. Terus motherboardnya saya sarankan sih B550. Harganya kan 1,2 1 jutaan lah ya. Beda tipis dengan A520. RAM-nya DDR4 2x8 GB, sekarang tuh harganya cuman 400 ribuan. Ada tuh T-Cred dari Team Group, harganya 400 ribuan udah dapat 2x8 GB. Udah nggak mahal lagi gitu ya DDR4. Terus GPU-nya saya sarankan kemarin pakai RTX 2060 yang second atau RX 6600. Kalau dari Intelnya kemarin minta saran juga ya, pakai i3 12100F yang tray, harganya tuh di bawah 1 juta 875 ribuan. Tapi ya kalau misalnya kalian ada duit mah ya pakai Core i5 12400F aja gitu ya, soket LG-nya 1700. Terus mobonya ya DDR4 pakai H610 aja udah cukup. RAM 2x8 GB DDR4 ya kayak tadi 400-500 ribuan udah dapat. GPU-nya kalau Intel ya pakai RTX 2060 Super yang second juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita belinya komponen-komponen yang baru ya, GPU-nya pakai 1660 Super gitu. Itu kan semua komponen baru tuh punya atau tercover oleh garansi 1-3 tahun. Ya jadi kita kalau misalkan rakit PC seperti itu nggak khawatir ya. Selama 3 tahun kita fokus kerja aja. Cita-cita kita ya bikin konten atau mau jadi streamer gitu ya. Nggak usah mikirin si komponennya kalau misalkan baru ya, karena tercover oleh garansi, semuanya bakalan baik-baik saja. Dengan spek seperti itu, nih saya kasih lihat performanya ya, si Ryzen 5600 plus RX 6600 dipakai main game. Kalian bisa lihat di sini FPS-nya playable masih dapat tinggi-tinggi sekali ya. Dipakai ngedit juga masih bisa. Streaming juga kalian bisa lihat performanya ini masih tinggi lah, masih tangguh lah ya. Tapi ada juga yang nanya kemarin, "Bang, gimana nih dengan dukungan PCIe 3.0 dan 4.0-nya? Kan sekarang udah ada PCIe 5.0 gitu ya, yang udah lebih modern." Oke, saya kasih contoh dari kasus yang PC barusan dirakit juga ya. Kan masih menggunakan Ryzen 5 5600. Dia tuh punya 6 core, 12 thread dan mendukung PCIe 4.0. Ditancap RX 6600 yang 8 GB 128 bit ke DDR6. Interface-nya kan PCIe 4.0x8. Ya, ini sih minimal harus pakai motherboard yang udah support PCIe LAN 4.0. Ya bisa B550M ya untuk memaksimalkan performa CPU dan GPU-nya. Dan pastinya
pastinya bisa menggunakan NVMe generasi keempat dengan kecepatan yang maksimal. Ya paling itu aja yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan Bang, gimana kalau misalkan pakai motherboardnya A520M? Bisa nggak dengan Ryzen 5600 ya? Ya tentunya masih bisa aja ya. Tapi A520 di sini tuh hanya mendukung PCIe 3.0 aja. Jadi untuk maksimalin performa PC-nya, ya kita cari GPU yang menggunakan interface PCIe 3.0x16. Misalkan RTX 2060, GTX 1660 Ti, itu kan interface-nya PCIe 3.0x16. Dan pastinya kalau misalkan mau pakai NVMe, ya Gen 3 aja gitu ya. Nah, dengan performa seperti ini juga, kebutuhan-kebutuhan yang di awal tadi ya, jadi content creator, jadi gamer, jadi streamer, masih sangat tercukupi. Saya jamin deh, aman gitu ya. Ya, jadi intinya menurut saya sih soket AM4, LGA 1200, 1700 yang DDR4 ya, memori DDR4 masih bisa diandalkan untuk rakit PC di tahun 2025. Ya, bahkan di studio saya juga ya masih pakai i5 9400F, 10400F, 13400F, GPU-nya 1660 Ti, 3070, RTX 4060, semuanya masih bisa produktif ya buat konten di semua sosial media sekelas IT, masih ya bisa-bisa aja lancar gitu ya. Kecuali PC testbed yang ada di studio ini. Saya pakai Z890 dan X670E. Tentunya itu udah DDR5 dan Ryzen 7000 series juga ya. Karena ini dipakai untuk kebutuhan pengujian dan dukungan untuk kerjaan saya gitu ya. Nanti kalau misalkan ada barang-barang baru nggak dites di platform yang baru, nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi ya memang betul di sini sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kamu udah expert di bidangnya, butuh PC yang kerjanya cepat, hasilnya yang pengen profesional, ya jangan beli motherboard AM4 dengan soket DDR4. Di sini harus manfaatkan teknologi yang canggih. Budgetnya kalau misalkan canggih ya tentunya jauh lebih tinggi lagi. Terus juga kalian gamer nih ya, kalau pengen main game dengan resolusi tinggi 4K, pengen nikmatin teknologi baru, budgetnya unlimited, ya jelas harus rakit PC yang terbaru. Contohnya nanti bakalan hadir GPU RTX 5000 series tuh ya. Di sana kan ada evolusi teknologi DDR4, terus ada teknologi multi frame generation, plus bisa memanfaatkan teknologi AI yang super kenceng untuk mendukung kegiatan profesional kalian. Tapi sayangnya untuk saat ini sih menurut saya sih belum terlalu banyak software-software yang mendukung untuk AI ya. Kerjaan-kerjaan juga ya baru sebagian lah ya yang paham banget gitu ya ini aplikasi untuk AI dan bisa membantu pekerjaannya. Tapi untuk pengguna-pengguna ya seperti kita, seperti teman-teman saya yang kemarin datang ke sini, belum terlalu ngeh gitu ya dengan adanya AI. Makanya ya belum butuh-butuh banget lah ya komponen-komponen yang support atau bisa mendukung AI jauh lebih kenceng lagi gitu intinya mah ya. Nah gitu teman-teman, ini obrolannya santai aja, berbagi pengalaman dan cerita ya ketika teman saya kemarin mau rakit PC. Jadi gimana menurut kalian, apakah 4 DDR4 LGA 1200, 1700 gitu ya masih worth it untuk rakit PC di tahun 2025?